Shalom Ibu Bapak, guru-guru sekolah minggu, dan semua sponsor. Satu ayat firman Tuhan yang kami renungkan di Superbook Malaysia diambil dari Matius 19 ayat 14, di mana Yesus berkata, "Biarkan kanak-kanak kecil itu datang kepadaku, jangan larang mereka, karena orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Misi kami adalah memperkasakan lagi gereja-gereja dan ibu bapa untuk membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Pemberian daripada Anda semua memampukan kami berbuat demikian. Jadi kami dari Superbook Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke atas sokongan yang bertulisan daripada kamu semua. Sokongan daripada kamu telah membantu memperkasakan kami untuk melayani lebih ramai keluarga dan kanak-kanak di Malaysia serta negara lain juga dengan pemberian seperti ibadah sekolah minggu Superbook, Superbook Family, dan Superbook Academy. Bukan itu sahaja, sokongan daripada kamu semua juga membuka peluang kepada pelayanan kami untuk mengeluarkan projek-projek baru pada masa akan datang. Sekiranya kamu semua tergerak hati untuk terus menyokong pelayanan ini, kamu boleh memberikan sumbangan melalui maklumat yang tertera pada skrin kamu sekarang. Mari muridkan generasi akan datang bersama-sama dengan kami. Superbook Family adalah satu platform di mana ibu bapa dapat memuridkan anak-anak mereka di rumah masing-masing dengan Superbook. Derma sekarang dan Anda akan berpeluang menikmati kandungan eksklusif seperti akses ke episode Superbook untuk musim pertama, kedua, dan ketiga, akses untuk ibadah online sekolah minggu Superbook beserta PowerPoint, panduan perbincangan keluarga, bahan malam keluarga, dan semua bahan-bahan ini tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Malaysia. Anda boleh memilih untuk menderma sebanyak RM30 sebulan atau RM360 setahun. Sumbangan daripada Anda akan menyokong pelayanan kami dalam menjangkau dan memuridkan generasi akan datang. Shalom semua, mari lihat barang-barang eksklusif khas dari Superbook Malaysia. Penutup muka kanak-kanak ini sesuai untuk kanak-kanak berusia 10 tahun ke bawah. Penutup muka kanak-kanak berharga RM12. Ini adalah t-shirt terbaru dari Superbook yang diinspirasikan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Dapatkan t-shirt ini dengan harga RM30 sahaja. Kami juga ada t-shirt kanak-kanak Superbook. T-shirt ini boleh didapati dalam 2 warna dan reka bentuk yang berlainan. Dapatkan t-shirt ini dengan harga RM20 sahaja. Semua hasil pemberian dari Anda akan digunakan dalam pelayanan Superbook untuk membantu kami membawa ibadah sekolah minggu kepada semua gereja dan rumah di seluruh Malaysia. Shalom adik-adik semua. Selamat datang ke ibadah sekolah minggu Superbook. Adakah adik-adik semua bersemangat untuk beribadah hari ini? Kalau bersemangat, katakan siap, siap, siap. Siap, siap, siap. Sekali lagi, adakah adik-adik semua bersemangat untuk beribadah hari ini? Siap, siap, siap.
Wah, nampaknya adik-adik kita semua sudah bersedia dan sangat bersemangat. Betul tuh Ken. Baiklah, sebelum kita teruskan ibadah kita pada pagi ini, kita ada satu pengumuman yang sangat istimewa untuk adik-adik. Pengumuman istimewa? Apa tuh, En? Mari kita sama-sama tumpukan perhatian kita dengan menonton video ini. Shalom semua. Wah, tanpa kita sadari, tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Jadi tahun ini pada 11 September 2022, kami mau mengajak Anda semua untuk merayakan sambutan Hari Malaysia. Negara kita diberkati dengan berbagai suku kaum, bangsa, bahasa, dan agama. Melihat kepelbagaian ini, sudah pasti kita akan berdepan dengan banyak perbezaan antara satu sama lain. Jadi dengan perbezaan yang banyak antara kita, bagaimana kita dapat hidup aman dan damai antara sesama? Kalau Anda semua mau tahu, ikuti sambutan Hari Malaysia bersama-sama kami. Sempena dengan Hari Malaysia tahun ini, Superbook Malaysia akan mengadakan pertandingan tarian. Kami ingin mengajak anak-anak dan guru-guru sekolah minggu untuk sama-sama mengasihi dan bersatu antara satu sama lain melalui tarian untuk Tuhan kita. Apa yang Anda perlu lakukan untuk mengikuti pertandingan tarian ini? Penyertaan terbuka kepada semua gereja-gereja lokal di Malaysia. Satu gereja tidak boleh menghantar lebih daripada satu kumpulan. Setiap kumpulan perlu membayar yuran penyertaan sebanyak RM15 dan sertakan resit pembayarannya melalui pendaftaran ini. Setiap kumpulan bebas untuk memilih lagu, tetapi lagu mestilah dari mana-mana lagu rohani yang bertemakan kasih atau ketaatan. Setiap peserta dalam kumpulan mesti berpakaian tradisional. Setiap kumpulan harus ada gabungan antara anak dan guru sekolah minggu. Satu kumpulan tidak boleh melebihi 10 peserta. Video tarian tidak boleh melebihi daripada 5 menit. Hantarkan video tarian Anda kepada kami melalui Telegram selewat-lewatnya pada 2 September 2022 bersamaan hari Jumaat di nombor ini. Jangan lepaskan peluang ini karena ada hadiah yang menarik menanti Anda semua. Jom mendaftar sekarang. Wow, adik-adik, menarik kan? Saya pula yang tidak sabar. Sangat menarik. Jadi adik-adik, daftarlah sekarang. Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti acara istimewa sempena dengan Hari Malaysia tahun ini. Baiklah, sekarang mari kita mulakan ibadah hari ini dengan doa dan saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Engkau hari ini. Hari ini kami masih dapat beribadah, itu semua adalah karena berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sertai ibadah kami hari ini dari awal sehingga selesai, dan biarlah nama-Mu yang terus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami mulakan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Mari kita semua berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan lagu-lagu ini. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Lagi terus. Yunus di perut ikan,
pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam pam. Cuap cuap pam pam pam. Cuap cuap. Cuap cuap pam pam pam. Cuap cuap. Sekarang kita mau nyanyi lagu ini dari awal ya, tapi kita semua harus pakai gerakan. Oke, berarti nanti waktu pam 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 cuap cuapnya gimana ya? Oh gini ya. Cuap cuap pam pam pam. Kembali. Cuap cuap pam pam pam. Cuap. Oke. Kita ikutin kakak Nanda ya, adik-adik ya. Yunus di perut ikan. Pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam pam. Cuap cuap pam pam pam. Cuap cuap. Cuap cuap pam pam pam. Cuap. Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan. Pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam pam. Cuap cuap pam pam pam. Cuap cuap. Cuap cuap. Cuap cuap pam pam pam. 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 Cuap cuap. Lagi. Cuap cuap pam pam pam. Cuap cuap. Terbang, terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di atas semuanya cincin. Di atas dan di bawah kau ada. Di semua giginya mana ya? Daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus beserta. Ku terbang, terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Siapa? Yesus beserta.
Kau membayar dosaku. Katakan, dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Katakan, oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Katakan, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yuk adik-adik, kita mau lebih sungguh lagi. Katakan, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Katakan, dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Lebih lagi kita mengucap syukur, bukan dengan emas perak,
Adik-adik, saya mau bertanya, siapa di antara kamu yang pernah melihat kawan kamu melakukan sesuatu kesalahan? Angkat tangan. Semua pasti pernah kan? Dan ketika kamu melihat kawan kamu melakukan kesalahan, pasti kamu mau dia apa? Dihukum. Betul. Seringkali inilah yang kita harapkan akan terjadi. Kita mau mereka dihukum. Inilah cerita Alkitab yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan melihat seorang hamba Tuhan yang dihantar oleh Tuhan ke suatu kota untuk menyampaikan satu message, yaitu berhenti dari berbuat dosa. Tetapi apa ya? Tetapi dia tidak mau ke kota itu karena dia merasakan orang-orang di kota tersebut sangat jahat dan berdosa. Jadi mereka patut dihukum dan tidak diselamatkan. Tetapi Tuhan mau menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di kota tersebut. Wah, siapa hamba Tuhan itu? Adakah adik-adik semua dapat meneka? Nama hamba Tuhan itu adalah Yunus. Cerita ini diambil dari Yunus pasal yang pertama sehingga yang keempat di dalam Alkitab. Tapi, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang Chris, Joy, dan Gizmo lakukan dalam video ini. Hati-hati Gizmo, aman terkendali Joy. Hampir. Bisa nyetir nggak sih? Itu tugasnya Gizmo. Kalau ngerem, rem. Bukan maksudnya. Aku jalan ke kelas dulu ya. Terima kasih. Aku harus pimpin program daur ulang hari ini. Daur ulang ya? Ini aluminium. Jangan mikir macam-macam ya. Apa ini? Aku mau uangmu, bukan makananmu. Ikan tuna. Lain kali aku mau masing-masing $2. Ngerti? Oh, dan 1 kue. Sepeda keren. Ada yang lupa kunci. Kamu yakin itu Sharon? Yakin sekali, Bu Travis. Dia selalu buat masalah. Dia yang lempar tas saya ke kolam bulan lalu. Dia sudah sering kupanggil tahun ini. Mungkin kali ini kita tolong dia untuk berubah. Saya tidak mengerti. Kita coba bicara sama dia dan kasih kesempatan untuk mengaku. Mengaku? Dia penipu. Hukuman akan membuat dia semakin buruk. Temui saya sebelum pulang. Kita coba cara saya dulu. Hei teman-teman, mau ke mall nggak? Nggak tahu nih. Aku harus bikin PR. Ada baju yang mau aku beli. Hai Joy. Sedang apa? Tidak masuk akal. Sekolah ini tidak tegas. Sharon Myers mencuri sepeda di siang bolong dan Ibu Travis hanya membiarkannya. Belas kasih atau apalah. Anak seperti Sharon harus diberi pelajaran. Superbook. Wow, adik-adik, apa yang terjadi kepada Joy? Dia kecewa dengan apa yang dikatakan oleh cekonya kan? Mengapa Joy tidak mau menunjukkan belas kasihan kepada pelajar perempuan di sekolahnya? Betul, karena pelajar perempuan itu telah mencuri dan mengganggu pelajar lain. Jadi Joy mau pelajar perempuan itu apa adik-adik? Tidak layak untuk diampuni dan patut dihukum. Tetapi Tuhan Yesus sangat baik dan penuh dengan belas kasihan sehingga dia mengutus anaknya untuk mati di kayu salib supaya kita diampuni dan diselamatkan. Seperti sumpah kebenaran kita hari ini yang mengatakan Tuhan menunjukkan belas kasihannya melalui kayu salib. Adik-adik, ikuti kami baca sumpah kebenaran ini sambil melakukan gerakan. 1, 2, 3. Tuhan menunjukkan belas kasihannya melalui kayu salib. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Tuhan menunjukkan belas kasihannya melalui kayu salib. Sekarang mari kita sama-sama saksikan video yang selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan butang like dan subscribe YouTube channel Superbook Malaysia. Sekiranya kamu semua diberkati dengan cerita Alkitab hari ini. Jom kita lihat video ini. Aku membawa kalian bertemu seseorang yang lari dari Tuhan. Seorang yang harus kenal belas kasih sebelum dia membagikannya ke orang lain. Kita sekarang di mana, Gizmo? Kita nggak perlu bantuan komputer untuk tahu kita di kapal, Joy. Dan sekarang aku merasa mabuk laut. Ayo turun sebelum kalian disapu ombak. Anda dengar suara Tuhan? Iya. Dia mau aku ke Niniwe, kota yang penuh dengan musuh Tuhan, pembunuh umatnya. Tuhan mau aku peringatkan mereka akan penghakimannya. Tapi buat apa? Supaya bertobat, minta ampun, lalu terima belas kasih Tuhan. Aku bilang tidak boleh. Jika memang binasa, biarlah mereka binasa. Jadi, Anda kabur dari Tuhan? Teknisnya, bersembunyi dari Allah Maha Tahu secara statistik mustahil. Aku mulai mengerti sekarang. Ini dia. Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Orang apa kamu? Aku Yahudi. Aku menyembah Tuhan, Allah surgawi, pencipta laut dan daratan. Lihat, ini salah dia. Dia tadi cerita, dia berusaha kabur dari Tuhan. Kenapa kau kabur? Bagaimana menghentikan badai ini? Buang aku ke laut, dan laut akan kembali tenang. Jangan! Aku tahu akulah penyebab badai besar ini. Pasti ada jalan lain. Bawa dia. Cepat, ayo! Buang ke laut. Ayo kita buang ke laut! dari kapal Jangan. ini. Ya, ayo kita buang Ayo kapal buang ini! dia. Cepat, bawa dia! Keluar dari sini. Bawa ke laut! Buang dia. Ya, teman kita dibuang. Bawa dia! Kau berteman dengannya? Yang tiga ini juga! Lemparkan mereka semua. Ayo! Ya! Matahari keluar lagi! Hari keluar lagi! Lihat ada di harapan. Gak habis pikir. Bencana terus saja mengikuti aku. Gak mungkin lolos deh. Yunus, kalau Tuhan mau kamu mati, kamu pasti sudah mati. Mungkin dia mau selamatkan kamu. Mungkin kamu pergi ke arah yang berlawanan dengan kehendaknya. Sepertinya dia bikin setiap kejadian untuk menarikmu kembali kepadanya. Dia mengejarku sampai sekarang. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku. Dari tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan Tuhan, Kau dengarkan suaraku.
Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Aku terangkum oleh arus segala gelora, dan gelombangmu melingkupi aku. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari liang kubur. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu. Mereka yang berpegang teguh pada berhala meninggalkan Dia. Tapi dengan ucapan syukur kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan yang kufirmankan kepadamu. Sekarang ke Niniwe, sekalipun mereka tidak layak dapat peringatan ini. Kau mencuri ya? Ayo, pukul yang kencang! Cabut tembaknya! Ayo, pukul lagi! Pukul lagi! Ayo terus pukul! Rakyat Niniwe, Tuhan Allah mengutusku memberitahu penghakimannya atas kota kalian, karena Dia lihat kejahatan kalian. Wah, bahaya nih. 40 hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Yunus bilang orang-orang ini musuhnya. Tapi mereka juga manusia. Nabi, kami dengar perkataanmu. Kami berpuasa dan pakai kain kabung. Kami duduk di abu, membuktikan kami sedang memohon pengampunan. Luar biasa, perkataanmu didengar semua orang, dari yang terbesar sampai terkecil. Tidak mungkin. Bahkan raja mendengar perkataanmu. Sudah kulakukan yang Tuhan suruh. Dan Dia memberiku tanaman ini untuk berteduh dan membuatku nyaman. Tapi Dia juga bermurah hati kepada para pendosa di Niniwe. Di mana letak keadilannya? Aku selalu berpikir kalau ada orang berbuat salah, dia harus dihukum. Tapi waktu aku buat salah, aku senang kalau Tuhan mengampuniku. Tapi kamu dan aku lebih baik dari bangsa ini. Ya, Robo juga. Aku cari tempat lain. Susahkah selamatkan pohon kecil ini, Tuhan? Satu-satunya yang membuat aku nyaman. Layakkah kamu marah karena pohon itu? Kamu sayang pada pohon itu, yang sedikit pun kamu tidak berjerih payah, dan yang tidak kau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Permisi dulu ya, aku ada janji ketemu orang.
Jadi kami mau tanya, kamu tahu nggak tentang sepeda yang hilang? Ah, butuh bantuanku? Siapapun yang ambil mungkin saja keliru. Masih ada kesempatan untuk mengembalikan. Aku yang ngambil. Entah kenapa aku lakukan. Bodoh sekali. Dan aku menyesal. Ibu senang kamu jujur. Ibu tidak akan menghukummu kalau kamu mengembalikan kepada pemiliknya. Aku bisa lakukan itu? Kalau Tuhan mengampuni kota itu, aku pun bisa kasih Sharon kesempatan kedua. Waktunya pulang. Aku jalan kaki aja. Aku lagi mau merenung. Terserah Joy, tapi kamu nggak kebagian ini. Wah, cukuplah. Aku bersama Joy. Jalan juga bagus. Jalan itu bagus. Aku selalu jalan. Oh, jalan, jalan. Wow adik-adik, siapa yang kagum dengan kesabaran dan belas kasihan yang Tuhan tunjukkan kepada Yunus dan orang-orang di Niniwe? Angkat tangan. Tuhan Yesus sangat baik kan adik-adik? Dia menunjukkan belas kasihannya kepada semua orang. Berbeza dengan Yunus, dia berusaha melarikan diri dari mengikuti perintah Tuhan karena Yunus sangat membenci orang-orang Niniwe sehingga dia tidak mau mereka menerima belas kasihan dan pengampunan. Tetapi sejauh mana pun Yunus melarikan diri, dia sadar bahwa sebenarnya kita tidak dapat melakukannya. Tuhan ada di mana-mana, kita tidak akan terlepas dari pandangannya. Wow, luar biasa. Nah adik-adik, Tuhan menunjukkan belas kasihannya dengan berbagai cara seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi cinta dan belas kasihan Tuhan yang paling terdalam untuk kita ditunjukkan melalui Yesus di mana adik-adik? Di kayu salib. Begitu besar kasih Tuhan untuk kita semua, Yesus tidak melarikan diri dari misinya, tetapi dia menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada kita dengan mati di kayu salib. Dosa telah memisahkan kita daripada Tuhan, tetapi Tuhan Yesus yang sudah menjalani kehidupan sempurna bersama Allah dan tidak pernah terpisah dari Allah, sanggup mengangkat semua dosa-dosa kita dengan rela dipaku di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus terpisah dari Allah Bapa untuk pertama kalinya, inilah yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib. Di dalam Matius 27 ayat yang ke-46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi adik-adik, adakah Allah Bapa meninggalkan Tuhan Yesus? Jawabannya tidak. Allah Bapa tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus sama seperti dia tidak meninggalkan Yunus. Sebaliknya dia mendengar seruan dan menjawab mereka. Adik-adik, dalam cerita sebentar tadi, kita melihat Yunus terkejut dan sangat kecewa karena Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada bangsa bukan Israel. Seperti yang kita sudah belajar sebelum ini, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat kepada seluruh dunia. Nah adik-adik, Tuhan sendiri berjanji bahwa berkat bukan hanya bagi orang Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Tuhan memakai Yunus untuk mengingatkan kita bahwa berkat dan keselamatan Tuhan adalah untuk
seluruh dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Sebab itu, Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di Niniwe. Karena belas kasihan Allah, Dia mahu semua orang bertaubat dan selamat daripada hukuman. Dalam Lukas 23 ayat 34e mengatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wow, adik-adik, saat Tuhan Yesus tergantung di kayu salib pun, Dia masih menunjukkan belas kasihan yang besar bagi orang-orang yang telah menyiksanya. Yesus tahu bahwa mereka tidak mengenal dan mengerti siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya yaitu Anak Allah. Ingatlah adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib sehingga kita dapat diselamatkan dari dosa-dosa kita. Ini adalah kasih dan belas kasihan Tuhan yang besar untuk kita. Itulah berita baik belas kasihan Tuhan melalui kayu salib. Masa untuk belajar super ayat. Jom sama-sama kita lihat siapa cikgu super ayat kita hari ini. Hai adik-adik semua, nama saya Cikgu Flora. Saya dari BCCM BM Kota Belut. Selamat berkenalan. Nah, tanpa membuang masa, mari kita baca super ayat hari ini bersama-sama. Sedia? 1, 2, 3. Yohanes pasal 3 ayat 17. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui dia dunia ini diselamatkan. Nah, adik-adik, sekarang cikgu mau kamu semua bangkit berdiri. Kita sama-sama berdiri. Kita baca super ayat ini sambil melakukan pergerakan. Oke? Oke, sedia? 1, 2, 3. Yohanes pasal 3 ayat 17. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui dia dunia ini diselamatkan. Oke, sekali lagi. Boleh? 1, 2, 3. Yohanes pasal 3 ayat 17. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui dia dunia ini diselamatkan. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk. Cikgu mau kamu semua ajak adik keluarga dan kawan-kawan kamu untuk hafal super ayat ini. Kamu juga boleh ambil video kamu menghafal, kemudian post di media sosial kamu, dan juga jangan lupa tag Superbook Malaysia. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye. Terima kasih Cikgu Super Ayat. Adik-adik, Tuhan boleh mengutuk bangsa Niniwe dan menghancurkan kota itu begitu saja. Tetapi apa yang berlaku? Dia memilih untuk memberikan peluang kedua untuk menunjukkan belas kasihan. Seperti dalam super ayat kita, Tuhan mempunyai rencana untuk dunia. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk menunjukkan belas kasihan melalui penyelamatan, bukan penghakiman. Jangan lupa hafal super ayat ini ya adik-adik. Kamu boleh rekam video kamu menghafal, kemudian post di media sosial kamu. Jangan lupa tag Superbook Malaysia atau kamu juga boleh hantarkan video kamu di nomor WhatsApp ini. Adik-adik, aktivitas sekolah minggu hari ini adalah Craft Salib. Craft ini akan mengingatkan kita tentang belas kasihan yang Tuhan tunjukkan melalui kayu salib. Sebelum kami tunjukkan cara-cara untuk membuat craft ini, jom kita lihat apa bahan-bahan yang perlu disediakan.
kita lihat cara-cara untuk membuat craft salib ini. Pertama sekali, potong secara rawak beberapa keping kertas berwarna menjadi bentuk yang kecil. Kamu boleh menggunakan kertas berwarna yang berbeza supaya kamu mempunyai lebih banyak warna pada craft kamu. Kemudian, lukis bentuk salib menggunakan pembaris dan pen atau pen marker pada sekeping cardboard. Potong cardboard mengikut garisan yang telah kamu lukis tadi. Sekarang, lekatkan kepingan kertas berwarna yang kamu potong tadi pada salib. Potong lebihan kertas berwarna yang telah dilekat pada salib kamu. Seterusnya, ambil sekeping kertas berwarna atau kertas A4 dan potong menjadi segi 4. Lekatkan kertas itu pada salib kamu seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Akhir sekali, tulis suku kebenaran kita di kertas itu. Tuhan menunjukkan belas kasihannya melalui kayu salib. Craft kita sudah siap. Jangan lupa hantarkan gambar kamu bersama craft kepada kami di nomor WhatsApp ini. Baiklah adik-adik, kita sudah pun berada di penghujung ibadah. Tapi sebelum itu, kita perlu apa adik-adik? Berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala kita, dan saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk belas kasihan yang Engkau tunjukkan kepada kami sehingga kami semua diselamatkan. Terima kasih karena Engkau sudah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa kami. Ajari kami Bapa untuk menceritakan berita baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kami sehingga mereka juga dapat merasakan belas kasihan-Mu, cinta dan pengampunan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Yeay, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa lakukan activity minggu ini dan hantar kepada kami ya. Kami juga mau mendorong kamu semua untuk share video ini kepada kawan-kawan kamu yang lain. Seperti biasa, kepada ibu, bapak, dan guru sekolah minggu, kamu boleh muat turun PowerPoint yang sudah disediakan di website ini. Sekiranya ada di antara kamu yang belum like dan subscribe YouTube channel Superbook Malaysia, kamu boleh tekan butang like dan subscribe sekarang juga. Dan kamu juga boleh mengikuti setiap perkembangan terkini kami melalui Facebook dan juga Instagram. Jangan lupa dapatkan barangan Superbook di Shopee Superbook Malaysia.